bagaimanakah penerapan kelas dan objek di dalam Microsoft Visual C#? Nah, sebelum kita masuk ke dalam implementasinya, nah di dalam slide itu sedikit ada dijelaskan mengenai istilahnya dulu, ya. Nah, pada video sebelumnya Anda sudah dijelaskan mengenai konsep kelas dan objek, di mana kelas dan objek ini merupakan bagian dari encapsulation. Nah, kelas terdiri dari banyak sifat. Sifat-sifat itulah nanti adalah variabel, prosedur, fungsi, dan sebagainya. Nah, di dalam kelas, ya, variabel itu nanti diistilahkan sebagai instant variable. Ya, variabel akan diistilahkan sebagai instant variable. Nah, kemudian method itu nanti terdiri dari prosedur dan fungsi. Nah, di mata kuliah sebelumnya itu Anda sudah mempelajari mengenai subroutine, di mana subroutine terdiri dari yang namanya ada prosedur dan fungsi. Prosedur tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi mengembalikan nilai ke nama fungsinya. Nah, di dalam kelas, prosedur dan fungsi itu diistilahkan sebagai method. Jadi ada method yang berupa prosedur, ada metode yang berupa fungsi, tergantung dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada juga namanya atribut. Nah, atribut ini nanti akan terdiri dari yang namanya asesor dan mutator. Ya, asesor dan mutator. Oke. Nah, berikutnya. Selain itu, nanti ada juga namanya konstruktor dan destruktor. Nah, konstruktor dan destruktor ini sebenarnya dia juga merupakan metode, tetapi fungsinya agak berbeda, dan sedikit berbeda. Nah, nanti di bagian tersebut akan dijelaskan lebih detail. Oke, nah, objek adalah representasi dari kelas. Berarti kita harus rancang kelasnya dulu, baru bisa kita ubah menjadi objek. Oke, nah, di dalam C#, ya, itu biasanya kalau di mata kuliah sebelumnya kan, Anda sudah melihat struktur dari C#, di mana nama file itu akan disimpan ke extension.cs. Ya. Nah, satu file CS itu dapat menampung satu kelas ataupun banyak kelas. Ya, satu kelas ataupun banyak kelas. Nah, di dalam console application secara default sudah disediakan program.cs, di mana program.cs itu di dalamnya itulah ada main program. Ya, sudah tersedia main program. Nah, di dalam itu juga kita dapat menambahkan sendiri kelas-kelasnya. Ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti di dalam pendefinisian kelas, instant variable, method, asesor, mutator, dan sebagainya, kita juga akan menggunakan aksesibilitas public atau private. Ya, oke. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini di console application. Ya. Nah, yang Anda lihat ini adalah program.cs. Saya menggunakan console application. Jadi di dalam program.cs. Ya. Sekarang saya mau membuat dulu satu kelas. Nah, Anda perhatikan di sini strukturnya ya. Di dalam namespace console application 1, console app 1. Ya, ini adalah nama projectnya ya. Nah, di dalam namespace ini saat ini terdiri dari satu kelas, namanya kelas program. Ya, di dalam kelas program ini adalah main program. Nah, saya mau membuat kelas baru. Nah, saya buat kelasnya, saya tuliskan di bawah. Atau Anda mau tuliskan di atas, itu juga gak ada masalah. Anda mau di atas ini atau di bawah ini. Oke, nah saya tuliskan di atas. Di bawah. Ya, sejajar dengan kelas program. Nah, misalnya kelas testing. Ya, nah di dalam kelas testing, pertama dia memiliki satu instant variable.
Nah, misalnya di sini saya menjadikannya itu adalah private in var a. Nah, ini adalah instant variable. Ya. Nah, kemudian apalagi? Misalnya method. Ya. Nah, method itu ada dua kan? Bisa method berupa prosedur, bisa juga method berupa fungsi. Oke. Nah, saya membuatnya itu misalnya method berupa prosedur dulu. Ya. Nah, misalnya di sini saya gunakan pabrik. Pabrik cetak. Ya. Misalnya ada in X. Nah, apa yang mau saya cetak? Console.writeLine. Nah, apa nilainya? Sementara oh sorry, ini ada yang kurang ya, karena prosedur ya, public void ya, ingat public void. Nah, saya buat lagi satu method berupa fungsi. Nah, tapi ini saya jadikan private. Misalnya integer juga, hitung in nilai. Nah, apa mau saya hitung? Var a sama dengan nilai dikali 2. Ya. Nah, kemudian saya returnkan lagi var a ditambah 10. Oke. Nah, baru di sini saya masukkan apa yang mau dicetak, hitung X. Nah, ini adalah method berupa prosedur. Ini adalah method berupa fungsi. Ya. Oke. Nah, ini sudah saya rancang kelasnya. Apakah kelas ini sudah bisa langsung digunakan? Tidak. Nah, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kelas itu ibarat blueprint, desain. Tidak bisa langsung kita gunakan. Ya. Harus diubah menjadi objek, baru bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi kelas ini dia hanya berupa rancangan aja, belum dapat digunakan. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, kita masuk ke main programnya. Ya. Saya mau mendeklarasikan suatu objek. Nah, sebelum kita masuk ke mendeklarasikan suatu objek, kita kembali lagi ke materi mata kuliah semester lalu, khususnya di bagian variabel. Nah, misalnya saya mau mendeklarasikan suatu variabel in a atau in var a. Nah, var a ini bertipe integer. Nah, pendeklarasian var a ini kalau di dalam kelas dan objek ini nih diibaratkan adalah kelas. Sedangkan var a itu diibaratkan adalah objek. Ya. Nah, jadi kita akan mendeklarasikan suatu objek dari suatu kelas tertentu. Kita menggunakan cara yang seperti ini. Sudah? Oke, nah ini saya hapus. Saya mau mendeklarasikan satu objek yang berupa desain kelas testing. Maka testing tes. Nah, apakah sampai sini sudah bisa digunakan? Belum. Untuk deklarasi objek harus ada lagi sama dengan new testing. Oke. Nah, jadi harus ada penulisan new. Nah, fungsinya apa? Oke. Saya balikkan lagi seperti ini. Saya bisa menuliskan juga seperti ini, tes sama dengan new testing. Nah, arti
artinya testing tes. Testing ini adalah kelas, tes ini adalah objek. Ya. Tetapi objek tes belum dapat digunakan. Objek tes ini hanya sebatas booking tempat di memori. Ya. Jadi ilustrasinya adalah dia hanya booking tempat aja. Nah, ibaratnya kan seperti contoh salah satu contoh di dalam penjelasan konsep kelas dan objek di video sebelumnya. Rumah di dalam komplek itu, ya. Desainnya sudah ada. Oke, tanahnya sudah ada. Mau dibangun rumah sesuai dengan blueprint. Nah, tanah itu masih kosong. Jadi tanah itu akan diukur. Oh, ukuran panjang dengan lebar, ukuran tanah. Tanah ini nanti akan dibangun rumah. Ya, tanah ini akan dibangun rumah. Akan. Apakah rumahnya sudah ada? Belum. Rumahnya belum ada, tapi akan. Dia sudah booking. Oke, rumahnya belum ada. Nah, ibarat juga misalnya ada satu kursi. Oke, kursi ini nanti akan diduduki oleh direktur. Ya, kursi direktur. Tapi direkturnya ada nggak? Belum datang. Kursinya udah ada. Udah, direkturnya belum ada. Belum datang. Nah, itu ibaratnya kita membooking dulu tempatnya. Ya, jadi objeknya belum ada, tapi nama objeknya sudah ada. Jadi dengan kondisi ini, kita juga belum bisa menggunakan sifat-sifat yang ada di dalam kelas testing. Nah, baru di sini dibentuklah objek dengan kelas testing. Jadi tempatnya sudah ada, baru inilah dibentuk objeknya. Ya? Nah, setelah itu kita sudah siap menggunakan sifat-sifat yang ada di dalam testing. Nah, kita lihat saat ini kelas testing ada 3 sifat, 1 instant variable dan 2 method. Nah, kita lihat dulu instant variable. Ya, instant variable var a ini bersifat aksesibilitas private. Nah, apa maksud dari private? Nah, ini jika private hanya dapat diakses oleh kelas dirinya sendiri. Nah, kita lihat, coba kita buktikan. Saya memasukkan test dot. Nah, Anda lihat di sini. Ada nggak namanya var a? Tidak ada. Yang ada hanyalah cetak. Cetak aja yang ada. Var a tidak ada. Nah, kenapa? Karena var a aksesibilitasnya adalah private. Hitung aksesibilitasnya adalah private. Cetak aksesibilitasnya public. Berarti kalau public dapat diakses dari luar kelas. Ya. Nah, makanya kalau Anda lihat di sini dot cetak. Cetaknya dikenal. Tetapi var a dan hitung tidak dikenal. Jadi var a dengan hitung hanya dikenal di dalam kelas dirinya sendiri. Contohnya ini. Ya, di metode hitung dia bisa mengenal apa itu var a. Karena sama-sama berada di dalam satu kelas yang sama. Oke. Nah, kita lihat. Saya jalankan tes.cetak. Misalnya cetak berapa? 10. Nah, kita lihat. Saya memanggil cetak 10. Maka terpanggillah ini. Berarti parameter X-nya berapa? 10. Kita kirim masuk 10 kan? Nah, console.writeLine hitung X. Ya, dia memanggil hitung X. Maka dipanggillah ini hitung. Nilainya berapa? Dari X ini
dia teruskan ke nilai ini, parameter nilai. Maka nilai ini akan bernilai 10. Var A sama dengan 10 kali 2. Maka var A bernilai 20. Di-returnkan lagi. Var A tambah 10. Var A sudah bernilai 20 kan? Tambah 10 lagi, maka menjadi 30. Return 30, balik kembali ke sini 30. Nah, maka hasilnya adalah 30. Ya. Nah, jadi di sini Anda dapat melihat apa yang sudah kita hitung secara manual. Jika yang saya kirim itu adalah 10, ya, maka outputnya di sini adalah 30. Oke. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mendeklarasikan atau membuat objek dari suatu kelas yang kita bangun sendiri. Ya, dalam hal ini nama kelasnya adalah testing, nama objeknya adalah test. Oke. Nah, berikutnya, ya, di sini sudah Anda lihat bahwa ini private, public, private. Bagaimana kalau misalnya private ini saya hapus, public ini juga, dan private, semuanya saya hapus. Oke, coba kita lihat ke atas. Nah, ini jadi merah. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat test dot cetak juga hilang. Ya. Nah, kalau kita tidak menuliskan aksesibilitas, maka itu artinya defaultnya adalah private. Ya. Nah, sekarang untuk cetak, saya masukkan pabrik. Instant variable tidak saya tuliskan, metode tidak saya tuliskan, hanya cetak aja. Kita lihat lagi ke atas, errornya hilang. Saya jalankan, tetap 30, hasilnya cocok. Ya. Nah, jadi aksesibilitas di dalam kelas jika tidak kita tuliskan, maka itu adalah private. Ya. Jika kita tuliskan pabrik, nah baru akan menjadi pabrik dan baru bisa diakses dari luar kelas. Oke. Nah, berikut lagi, ini ada salah satu fitur dari Visual C# itu sendiri, yakni namanya kelas diagram. Kita dapat melihat struktur, ya, struktur dari kelas yang sudah kita bangun menjadi kelas diagram. Caranya, ya, bisa klik kanan di nama projectnya, ya, kemudian di menu view ada view kelas diagram. Nah, saya pilih. Nah, maka di sini, oke, saya ulangi lagi. Oh, sorry. Oh, ini udah ada, saya hapus dulu. Kita buat ulang aja. Oke, saya klik kanan projectnya, view kelas diagram. Nah, maka dapat Anda lihat, ya, dibentuk lagi kelas diagram 1.cd, ya, kelas diagram. Nah, apa aja yang ada di dalam? Untuk program secara default sudah ada karena ada kelas program. Nah, kemudian untuk kelas testing, kalau saya ekspansi, nah di sini dapat Anda lihat, ya, saya perbesar. Di dalam kelas testing ada satu instant variable var A, dan dinyatakan sebagai field. Jadi field di sini adalah instant variable. Kemudian ada dua metode, cetak dan hitung. Nah, ada tanda kuncinya, ada gemboknya ya. Nah, ada gemboknya itu ibaratkan adalah private. Kalau tidak ada berarti dia adalah public. Nah, jadi ada dua metode. Nah, kita bisa melihat
kelas yang sudah kita susun, kelas diagramnya bagaimana? Jadi sudah langsung bisa di-generate menjadi kelas diagram. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ke slide. Ya. Nah, di slide setelah contoh ini, nah ada dituliskan, ya. Penulisan kelas dapat kita tuliskan di kelas yang berbeda. Ya. Nah, artinya selain cara kita menggabungkan kelas yang kita tuliskan ke dalam kelas program, kita juga dapat menuliskan kelas ke file yang terpisah. Oke. Nah, misalnya sebagai contoh, saya tambahkan dari project ini ya. Saya klik kanan project, add, kemudian kelas. Ya. Atau sama juga, klik kanan project, add, new item. Ya, tampilannya sama ya. Nah, pastikan yang ada pilih adalah kelas. Ya. Nah, masukkan nama kelasnya apa. Nah, nama kelas ini harus sesuai dengan kelas yang memang yang kita bangun. Pada contoh tadi, nama kelasnya adalah testing. Maka kita tuliskan testing. Setelah itu, kita add. Nah, ini udah ada kan? Kelas testing. Nah, ini error. Kenapa? Karena kan di sini ada testing. Nah, saya pindahkan aja. Saya ambil isinya, saya cut, kemudian saya pastekan ke sini. Setelah itu, ini saya hapuskan aja, kosong. Ya, kelas diagram saya tutup dulu. Nah, kita lihat di sini, nggak error lagi kan? Nah, saya jalankan lagi. Hasilnya juga sama, 30. Ya. Apakah susunan kelas diagramnya berbeda enggak? Nah, coba kita lihat. Ini saya hapus. Bisa Anda lihat di Solution Explorer, dia sudah ada dua, program.cs dan testing.cs. Ya. Nah, kalau di struktur filenya, nah, kita lihat di struktur filenya. Bentar. Saya masuk dulu ke sorry. Nah, di sini dia sudah ada program.cs dan testing.cs. Ya, dia sudah terpisah. Nah, kita lihat kelas diagram, view kelas diagram. Saya ekspansi, sama. Ya. Nah, jadi fungsinya satu file kita menempatkan satu kelas. Kalau misalnya mungkin Anda nantinya membangun suatu aplikasi yang memanfaatkan konsep kelas, di mana codingnya itu lumayan banyak, lumayan kompleks, dan menggunakan banyak kelas. Ya, kalau Anda gabungkan semua ke dalam satu file kelas program, wah, itu bisa gawat. Ya, Anda sendiri yang coding, ya, misalnya ada yang mau dirombak, ada yang mau diedit, Anda sendiri yang bingung. Di mana codingnya ini? Posisi ini kok jadi seperti ini ya? Ya, kenapa? Karena baris codingnya udah terlampau banyak. Bisa aja mungkin mencapai ribuan. Karena semua kelas Anda gabungkan menjadi satu file. Nah, jadi dengan struktur seperti ini, penggabungan satu file itu nanti akan mempersulit programmer itu sendiri dalam mengutak-atik coding. Ya. Nah, jadi kalau codingnya pendek, ya boleh-boleh aja kita gabung. Tetapi kalau codingnya ada panjang, disarankan satu kelas itu satu file, supaya tidak terjadi kekacauan dan kebingungan, ya, dalam memperbaharui coding di dalam kelas-kelas tersebut.
Oke, nah sampai di sini Anda sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara kita mendeklarasikan kelas objek di dalam sisap serta menggunakan fitur kelas diagram. Oke, sampai sini jika ada yang tidak dimengerti, silakan dapat ditanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.